Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Tentunya di channel yang sama, D9 TV. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Oke, pemirsa Otaki, barusan sudah kita lihat foto apa itu. Kita kenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini yang alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita, Bapak Yon Erizon. Betul sekali ya? Ya, Bung Boy. Saya panggil apa ini? Abang, Bapak? Panggil abang ya. Abang aja, biar kita makin akrab ya, Ya. dan kelihatan muda. Oke, Abang. Ini abang yang saya dengar ini pegiat media online dan juga punya owner situs online ya. Ya. Itu apa nama? Jernih ya? Jernihnews.com. Jernihnews.com ya? .com. Aduh, saya agak cadel huruf M ini. Oke, Bang. Apa ini yang abang kupas di media tersebut di Jernih? Berita apa saja yang abang beritakan? Apakah berita-berita keburukan orang lain atau memang berita yang seharusnya diberitakan? Baik Bung Boy, kita memilih nama jernihnews.com. Oke, kita jernih ini dulu. Kenapa jernih ya? Aduh, saya juga kepikiran. Karena niatnya itu betul-betul jernih gitu kan. Adalah untuk hal-hal yang baik. Oke. Tidak untuk keburukan. Tidak bukan untuk keburukan ya. Mengubar-ubar keburukan orang lain demi kepentingan kita ataupun kelompok tertentu. Kelompok tertentu. Artinya dari nama jernihnews.com ini kita sudah atau orang lain sudah bisa menangkap bahwa ada niat baik dari pemilihan nama jernihnews.com ini. Oke. Lalu seperti yang Bung Boy tanyakan ke kita tadi tentang apa saja yang dikupas di jernihnews.com. Kita fokus kepada pemberdayaan. Artinya berita-berita yang ada di sana ada pendidikan, kemudian pariwisata, kemudian perekonomian, kemudian juga ada politik dan umumnya yang pemberdayaan. Kita memang tidak fokus pada pemberitaan kriminal, bukan itu pilihan kita. Jadi seperti itu, Bung Boy. Berarti lebih banyak ke edukasi sebenarnya. Edukasi ya. Oke, sebelum kita kupas semua tentang media online tersebut, saya ingin tahu ini, Abang Yon ini aslinya dari mana ini? Kalau saya orang Luak 50. Jadi, Luak 50 ya? Luak 50. Jadi Luak 50 aslinya di 50 kota, tapi lahirnya di Payakumbuh dan sampai sekarang tinggal di Payakumbuh setelah sempat merantau ada ke Batam, kemudian lama juga di Padang. Jadi seperti itu. Artinya kalau saya berada di Luak 50 ini betul-betul mendarah daging bagi saya, baik itu darah 50 kota ngalir di tubuh saya dan juga darah Payakumbuh sendiri. Jadi saya merasakan memiliki kedua daerah ini. Seperti itu ya? Emosionalnya sangat dekat dengan kedua daerah ini. Berarti tinggal sekarang di Luak 50 atau di kota Payakumbuh ini? Tinggal di kota Payakumbuh, tepatnya di Balai Cacang. Balai Cacang gitu. Kutunan Godang. Oke, Payakumbuh Utara Bang ya. Oke Bang. Ini tentu kita ingin tahu ya, dari kenapa ini abang memilih berprofesi menjadi pegiat media online, punya owner juga ya di Jernih tadi ya. Ini latar belakangnya apa? Ini bagaimana perjalanan abang sampai sekarang ini? Boleh bang diceritakan ya? Insya Allah. Jadi saya dulunya ketika mahasiswa berlatar belakang aktivis tahun 98 dan juga orang organisasi kemahasiswaan. Ya, 98 zaman bergejolak dan transisi ya. Dan juga sudah pernah karena kegiatan organisasi dan juga demo-demo sempat juga mendekam di balik jeruji besi sampai 3 kali. Ini bukan kasus kriminal ya, tapi adalah dalam kritis gitu kan. Iya, banyak waktu itu ya, saya hampir juga waktu itu. Oke, lanjut Bang. Lalu
setelah menyelesaikan kuliah di UNP. Negeri Padang. Ya, sempat kerja di Bukit Tinggi, ada pada salah satu perusahaan 1 tahun, kemudian ke Batam. Lalu di Batam saya mulai bekerja berprofesi sebagai jurnalis di koran miliknya Bas Zalkoto atau Basko. Nama media cetaknya Sijori Mandiri. Jadi Sijori Mandiri di Batam itu, Sijori itu singkatan dari Singapura, Johor, dan Riau. Waktu itu kan Batam itu jadi segitiga emas gitu kan. Singapura, Johor, dan Riau. Singapura, Johor, dan Riau. Saya mulai di koran Sijori Mandiri itu istilahnya dari alif, mulai dari wartawan magang gitu. Iya, dari alif. Iya, dari alif. Seluruh jabatan pernah saya. Jadi menarik. Ada reporter magang, kemudian reporter tetapnya, kemudian menjadi asisten redaktur, lalu sempat menjadi asisten koordinator liputan, jadi koordinator liputan, jadi asisten redtel, redaktur pelaksana gitu kan, jadi redtel, sampai terakhir di Batam itu jadi wakil pemimpin redaksi. Kemudian Basko dari Haluan tahun 2010, 2012 dipindahkan ke Haluan Padang sebagai pemimpin redaksi. Berarti masih dalam satu grup itu ya? Satu grup. Jadi Basko ini ada mempunyai 3 koran di Batam, Pekanbaru, dan juga di Padang. Berarti yang di Padang ini Abang menjadi pimpinan redaksi waktu pindah jadi pimpinan redaksi di tahun berapa itu Bang? Tahun 2012. Berarti waktu itu media online belum begitu marak seperti sekarang ya? Belum. Jadi media online itu ya paling-paling sekitar 4 tahun belakangan. 4 tahun belakangan ya. Apalagi waktu 2014 lah ya, makin merajalela lah ya. Sementara Abang waktu itu tahun berapa Bang? 2016 saya mundur. Saya masuk 2012, 2016 saya mundur dari Haluan. Nah ini kita menarik juga kita bahas ini media cetak ini ya. Soalnya masyarakat sekarang lebih tertarik ke media online ya, yang lebih cepat ya. Ini waktu itu Abang media cetak itu. Gimana Bang prosesnya sehingga Abang bisa untuk bekerja di media cetak ini? Apa yang Abang tawarkan atau apa yang mereka butuhkan dari Abang sebenarnya? Kalau dulu kan memang sebetulnya sudah ada media online. Semua sekitar 2000, mulai 2005 itu atau 2006 itu masing-masing media cetak itu sebetulnya sudah punya media online masing-masing gitu kan, tetapi hanya sekedar memindahkan informasi atau berita yang sudah diterbitkan di media cetaknya ke media online-nya gitu kan. Sehingga waktu itu website aja namanya, belum media online, tapi ada website gitu kan. Tetapi belum lagi difungsikan sebagai bisnis gitu kan. Akhir-akhir ini karena media cetak sudah mulai ditinggalkan dan konsumennya, pembacanya sudah banyak yang lari, barulah dimanfaatkan oleh media cetak, diaktifkannya website ini menjadi betul-betul istilahnya media online sekarang untuk bisnis gitu kan. Nah ini Bang, ini menarik ya, media cetak sekarang kan sudah ya sebenarnya masih ini ya, pembacanya masih banyak ya, penikmat koran, ini koran ya bahasa sederhananya ya, masih banyak sebenarnya, tapi kalah saing nih kalau menurut saya pribadi sama media online. Menurut Abang seberapa menarik ini media cetak zaman-zaman dulu? Jadi seperti ini, kalau dulu media cetak itu memang ditunggu-tunggu informasinya gitu kan, tapi kan kejadian sekarang besok pagi orang baru bisa baca gitu kan. Nah sementara media online kan nggak seperti itu, bisa saja setengah jam atau 5 menit kemudian, apalagi sekarang juga ada media sosial gitu kan, orang bisa langsung posting gitu kan, begitu ada kejadian gitu kan, meskipun tidak ada narasinya. Betulnya media cetak kalau seandainya ada perubahan, ada pembenahan penerbitannya, artinya tidak sama antara berita yang diterbitkan di websitenya atau media online-nya dengan media cetaknya. Jadi yang dikupas di media cetak itu lebih mendalam gitu kan, in-depth jadinya gitu kan, tidak berita straight news lagi, tidak berita singkat sekadar informasi aja, tapi mengupas lebih dalam dengan beragam sumber gitu kan, dan juga kalau bisa menawarkan solusi. Saya pikir kalau media cetak melakukan itu, media cetak itu akan bisa bertahan meskipun memang
tidak seperti itu dulu lagi gitu kan. Oke. Nah menurut abang apakah media cetak yang sekarang sudah menerapkan itu atau belum? Kita lihatnya kalau untuk lokal belum. Lokal tapi belum ya. Beberapa di yang nasional beberapa gitu kan sudah gitu kan. Sudah ya. Nah, kalau sebagian media cetak kita di daerah ini masih saja memindahkan yang ada di online paling sedikit aja apanya gitu kan, sehingga hanya orang-orang yang merasa penting aja untuk arsip itulah yang sekarang ini tetap berlangganan atau membeli koran gitu kan. Kan media online ini hanya untuk arsip ya. Bukan koran cetaknya, media cetaknya untuk arsip gitu kan. Oke. Sementara media online-nya untuk copy paste ke sana ya. Gitu. Supaya jangan hilang lah ya. Oke, ini Bang benar, saya pengalaman waktu itu 2016 saya baru pulang. Di Bandung saya gila akan media cetak ini benar. 3 Pikiran rakyat ya. Ya. Tribun. Sama maaf nih yang lampu-lampu itu ya. Dulu lampu merah, lampu hijau kan sekarang. Koran kuning istilahnya. Koran kuning. Saya penikmat 3 koran itu saya habiskan sehari. Memang ada kepuasan batin membaca media cetak atau koran itu daripada media online. Menurut Abang gimana ini sebenarnya yang sudah lama? Itu kalau dulu. Kalau dulu ya? Ya, kalau dulu. Kalau sekarang nggak seperti itu lagi gitu kan. Nggak sekarang. Harus menunggu dulu. Orang udah dari kemarin menceritakan, tahu-tahu kita baru punya bahannya hari ini gitu kan. Udah ketinggalan, kita nggak update lagi itu gitu kan. Kalau dulu update 24 jam mungkin baru update gitu kan. Kalau sekarang orang hitungannya per menit gitu kan. Iya benar ya. Oke, tapi seandainya kalau pegiat media cetak ini atau kru-krunya pandai lah, pintar mempromosikan sampai ke sini, saya rasa masih banyak penikmat, apalagi yang partai-partai kita yang sudah tua ini. Tapi memang jarang terlihat gitu. Bahkan saya selama di Payakumbuh ini nggak pernah melihat ada orang nama loper koran ini. Benar ya Bang ya? Kalau saya lihat nih nggak pernah lihat loper koran berjalan mondar-mandir di kota Payakumbuh ini. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Dulu kalau seandainya Pemkap atau Pemko itu berlanggan ratusan, kalau sekarang hitungannya paling-paling 20 atau 30 eksemplar aja gitu kan. Untuk pajangan di depan aja untuk mungkin. Pajangan di meja tamu gitu kan. Ini tantangan peluangnya tetap ada gitu kan, tapi mampu nggak untuk menerbitkan sebuah berita yang seperti itu tadi, berbeda dengan media online gitu kan, yang lebih lengkap, kemudian narasumbernya beragam, kemudian juga ada menawarkan solusi-solusi gitu kan. Itu kan nggak gampang. Lalu kalau misalnya ada kejadian-kejadian itu juga atau peristiwa atau ada kasus gitu kan, harus melakukan investigasi. Kalau investigasi itu kan tidak gampang melakukan gitu kan. Banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan gitu kan. Iya. SDM kita. Ya, SDM-nya gitu kan. Ya, saya lihat sering ke tempat lembaga, dinas, rumah sakit segala macam. Ya, koran itu menurut saya pribadi nih Bang ya, terpajang di depan formalitas. Saya sering perhatikan koran ini sangat rapi ini dibingkai pakai kayu ini ya, ditaruh. Saya perhatikan ini siapa yang baca ini kok rapi sekali ini padahal udah siap. Berarti nggak pernah diganggu ya, nggak pernah diambil Orang kita mungkin nggak rese ya, jangan diganggu ya jangan. Oke, Bang, ini menarik sekali pembicaraan tentang Abang tentang media online yang sudah berumur nih, maaf ya, berumur dari dulu dari media cetak ya. Sekarang media online mungkin generasi sekarang nggak banyak tahu gimana media cetak itu ya. Kita break dulu sejenak Pak ya. Di segmen 2 kita bahas lagi ya. Baik, siap, Bung Boy. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dana TV, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang. Abang Yon, abang kita ini yang sudah berumur ini sering mencoba asam garamnya di dunia media Bang. Jangan berumur lah, saya ini masih muda, pemuda. Berpengalaman Bang ya. Sip. Oke, sepakat kita ya, berpengalaman ya, ulung lah, mumpuni lah di bidang itu ya, dibanding saya ini. Nanti kalau sudah lama aja lah ya. Sudah lama, kalau saya sangat bilang mumpuni, nanti ada yang protes lagi. Saya lebih mumpuni loh. Pas diundang nggak mau. Susah. Oke, Bang Yon. Kita bahas lagi tentang media ini. Sebagai wartawan lah ya. Menurut Abang, seharusnya wartawan itu seperti apa ini?
Apakah hanya memberitakan saja, mencari celah-celah? Menurut abang pribadi ini, wartawan itu harusnya bagaimana dan seperti apa? Ya, tugas dari sebuah media pers itu, selain dari edukasi, kemudian hiburan, dan juga mengawasi gitu kan. Tapi tunggu dulu, abang sudah punya kartu nggak? Alhamdulillah sudah. Jadi saya ini kompetensinya udah wartawan utama. Dia ada muda, kemudian media, dan ada utama. Alhamdulillah sejak 2012, sejak bertugas di Batam, kita sudah ikut uji kompetensi dari media pers dan sudah mendapatkan sertifikat wartawan utama. Dan ketika pindah ke Sumatera Barat, pertama memegang kartu utama untuk Sumatera Barat. Keren. Jadi ini maksud saya bertanya nih Bang, soalnya banyak yang mengaku-ngaku wartawan dan meliput tanpa mempertimbangkan 5W 1H segala macam. Banyak loh Bang yang ya oknum-oknum tertentu lah. Berarti saya berbicara dengan orang yang tidak salah. Bang lanjut Bang. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tugas pers itu ataupun media gitu kan. Selain edukasi, hiburan, dan juga ada pengawasan gitu kan. Inilah yang penting, dan mengapa saya kembali bergiat di media setelah 2016 sampai 2020 itu vakum, karena ada sisi-sisi yang tidak tersentuh atau belum tersentuh oleh rekan-rekan yang lain gitu kan. Kadang-kadang mungkin sepele gitu kan, tetapi kalau itu ditinggalkan dan tidak disentuh, kayaknya bagaimana ya, tidak ada yang mengingatkan, kalau berlarut juga jadi terlupakan. Ini boleh nih Bang, contohnya apa nih yang mungkin jarang tersentuh? Contohnya kita di 50 kota, ini contohnya 50 kota. Sejak 1 bulan terakhir kita ada berita tentang pohon pinus atau hutan pinus yang ditebang secara liar atau secara bebas di Sikabu-Kabu. Ini udah 1 bukit. Jumlah berdasarkan data dan investigasi yang kita lakukan di sana, total luas hutan pinus yang ada di Sikabu-Kabu itu, Nagari Sikabu-Kabu itu, Kecamatan Luak itu ya? Ya, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, ada 130 hektar. Lalu yang sudah ditebang ini lebih kurang 30 hektar gitu kan. Silahkan berkunjung ke sana, namanya Bukit Belinding, itu sudah botak sekarang ini, udah habis ditebang pinus-pinusnya. Padahal kontur tanahnya itu ada bukan landai, ada di atas di atas 45 derajat gitu kan, dan ini kan merupakan ancaman terjadinya longsor gitu kan. Dan anehnya meskipun pihak KAN telah melaporkan ini ke pihak berwajib sejak bulan Februari, sampai sekarang belum ada lagi eksekusinya. Memang sudah dilakukan pemeriksaan kepada beberapa pihak gitu kan, dan semestinya ada yang berwajib ini menghentikan dulu pembabatan ini gitu kan. Tapi ini tetap aja berlangsung gitu kan. Minimal ada sekitar 5 sampai 10 truk ataupun L300 yang membawa pohon-pohon pinus dari sana setiap hari gitu kan. Dan belasan warganya yang aktif sebagai penebang pinus yang beralih profesi dari profesi lain. Dan yang kita sesalkan, tidak ada media yang setahu saya gitu kan, tidak ada media yang memberitakan tentang ini. Saya mengisi kekosongan yang seperti itu. Ini yang kita maksud. Mengisi dengan segala resikonya resikonya. Ya, saya paham itu. Itu untuk kabupaten. Di Kota Payakumbuh nih, apa yang belum tersentuh menurut abang ini? Kota Payakumbuh kita juga dalam waktu berapa minggu yang lalu kita juga sentuh soal Payakumbuh City of Rendang gitu kan. Kota Rendang ya. Kota Rendang. Bukan Batiah lagi ya, bukan Galamai. Dulu Galamai, lalu berubah jadi Batiah. Lalu berapa tahun atau 3 tahun belakangan, 2 tahun atau 3 tahun belakangan
beralih lagi menjadi atau bertukar menjadi City of Rendang gitu kan. Ya. Kota Biru juga hilang ya. Kota Biru. Ini kenapa ya? Hilang. Gampang sekali ya mengganti-ganti ya. Oke Bang, ini banyak sekali istilah-istilah di Kota Payakumbuh ini ya. Ada Galamai, Kota Bati ya. Kota Biru ya. Sekarang City of Rendang, ini lebih modern lagi istilahnya Bang ya. Nah ini apa sih menurut Abang? Apa peran Abang sebagai media di sana? Punya pengalaman, tapi konon katanya punya pengalaman ya, pengalaman menarik, ada teman-temannya yang ke Kota Payakumbuh tapi tidak menemukan spesifik yang seperti itu. Ini gimana ceritanya Abang? Jadi kan seperti ini, karena Payakumbuh ini memang terkenal dengan kota kuliner. Kuliner ya? Ya, dan sepanjang Jalan Sudirman, lalu Soekarno-Hatta, kemudian Jalan Ahmad Yani. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok sekarang ini juga ada dekat Ngalau, kemudian juga ada dekat Padang Data itu yang buka orang kuliner-kuliner gitu kan. Dan dari mana-mana orang mencari gitu kan, dari Pekanbaru, kemudian dari Padang, dari Jambi, dari apa ke sini gitu kan. Apalagi kita memang letaknya di jalur yang strategis gitu kan. Lalu orang tentu selama ini karena City of Rendang ini betul-betul digaungkan, sudah mendunia ya. Ya, sudah mendunia, dan orang banyak ingin mencari rendang yang enak gitu kan. Tentu makan di tempat. Ya, seperti contohnya ketika orang mencari sate dengan danguang. Dia bisa makan di tempat enak enggak gitu kan. Ya. Ya, sate dengan danguang juga di Payakumbuh juga ada gitu kan. Ya, kalau dodol kita cari ke Garut ya, yang paling enak tentu di Garut ya yang terkenal. Sekarang orang mencari rendang karena sudah terkenal digaung-gaungkan City of Rendang, tentu mencari ke Payakumbuh ya. Nah, lanjut Bang. Lalu orang makan di rumah makan atau restoran yang ada di Payakumbuh. Tapi ternyata tidak ada rumah makan ataupun restoran yang di Payakumbuh ini yang menu spesifiknya adalah rendang. Dengan bermacam dan ragam rendang. Itu. Kita kan tahu kalau misalnya untuk oleh-oleh itu ada rendang talu, ada rendang hati, kemudian ada rendang daging, ada rendang macam-macam gitu kan. Tapi ketika orang ke rumah makan atau ke restoran, tidak ada satupun rumah makan ataupun restoran yang menawarkan menu rendang gitu kan. Spesial rendang ya? Spesifik rendang gitu kan. Tambunsu ada kan? Ya, tambunsu ada, kemudian pange setuju ada gitu kan. Kemudian ada juga talu ikan juga ada gitu kan. Ya. Dan pecel lele merebak ya? Sedangkan pecel lele merebak gitu kan. Kita bukan menyudutkan dan juga mengkritisi apa, tetapi alangkah baiknya Pemko Payakumbuh atau pemerintah merangkul para pemilik rumah makan atau restoran, mengajak mereka bersama-sama untuk lebih mensosialisasikan Payakumbuh City of Rendang melalui rumah makan atau restoran yang dimilikinya gitu kan. Ini bersinergi lah ya. Bersinergi. Itu tepat Bung Boy. Ya, saya pura-pura cerdas padahal sudah saya riset. Saya udah tahu juga. Ini contohnya gimana nih Bang? Apakah dengan membuat spanduk di depan atau tulisan segala macam? Ini gimana contohnya untuk mempromosikan rendang lebih lagi di rumah-rumah makan? Saya rasa banyak media yang bisa digunakan, bisa melalui spanduk, kemudian bisa melalui stiker, kemudian dia juga bisa menawarkan langsung bahasanya ini Payakumbuh dan Payakumbuh adalah kota rendang, City of Rendang gitu kan. Jadi kami memiliki masakan atau menu spesifik rendang gitu kan, sehingga betul-betul orang terbangun image atau di pikirannya itu Payakumbuh ini betul-betul City of Rendang gitu kan. Lalu juga bisa memanfaatkan kita ini. Contohnya di Nay TV ini, ya bicara tentang rendang, sosialisasikan rendang di sini gitu kan. Misalnya kalau mau makan di restoran, di rumah makan, ini rendang yang enak. Dan juga bisa mempergunakan media online, media cetak, ataupun media sosial gitu kan. Saya pikir ini pemilik rumah makan, restoran juga perlu dirangkul sehingga betul-betul membumi City of Rendang itu. Jangan hanya di awang-awang aja, jangan hanya di spanduk atau stand banner berdiri dipasang di depan, nggak apa-apa lah pasang foto saya misalnya di sana. Itu cocok itu. Foto saya di sana ya, City of Rendang, kemudian ada di sana Boy di bawahnya kan nggak apa-apa ya.
daripada nggak ada sama sekali kan. Iya. Lebih baik saya membonceng di sana kan nggak masalah kayaknya ya. Oke, nah di rendang ini sudah abang kupas belum di media abang? Tapi jangan jawab dulu. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dana TV, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, Bang Yon. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang. Tapi sebelum kita bincang-bincang lagi dengan beliau, jangan lupa subscribe akun YouTube Dana TV, follow Instagram Dana TV, dan mari kita berteman di Facebook Dana TV. Oke, kita lanjut bincang-bincang lagi dengan Bang Yon. Ya. Bang Yon, ini di segmen 2 tadi kita bahas sedikit rendang ya. Nah, apa peran abang yang abang punya di media ini, di Jernih ini tentang rendang ini? Apa yang sudah abang kupas di sana? Apakah abang kupas ternyata di rumah makan tidak ada spesifik segini? Apakah abang kupas? Alhamdulillah, karena memang kita mengambil bagian adalah pada bagian yang tertinggal oleh kawan-kawan media lain gitu kan. Dan kita memang sudah mengupasnya dan kita juga sudah menjadikan pada pemberitaan itu narasumber yang kompeten, termasuk Bapak Wakil Wali Kota RW Yunas. Berani yang sekali ya Bang ya? Enggak berani gitu kan. Ini merupakan rasa memiliki kita terhadap kota Payakumbuh ini gitu kan. Tugas kita. Orang meninggalkan abang malah mengekspos itu. Ya inilah apanya gitu kan. Nah, mudah-mudahan ya bisa maju dengan City of Rendang ini gitu kan. Bisa mesejahterakan masyarakat juga ini, karena harapan kita bersama gitu kan. Pada akhirnya juga kita ini dapat iklan juga dari sana gitu kan. Karena ini orang media kita kan, saya media online, kemudian Bung Boy ada TV Dena ini kan. Ya, siap. Nah, ini dikupas ya di media yang abang ownernya kan Jernih ini ya. Ini gimana tanggapan masyarakat atau teman-teman sesama media ini Bang? Apakah mereka mendukung atau malah mereka ini untuk apa sih diekspos yang kayak seperti ini, disiniskan misalnya? Gimana ini Bang? Kita juga menerima banyak tanggapan dari masyarakat gitu kan. Tidak saja dari Payakumbuh ini juga, tapi juga dari daerah lain gitu kan. Bahwasanya ini menurut mereka memang yang terlupakan. Terlupakan. Ya, semestinya ini dilakukan oleh Pemko Payakumbuh. Kalau memang benar-benar serius dengan City of Rendang. Ya, mungkin kelupaan. Lalu kawan-kawan media yang lain mungkin selama ini juga udah pernah mengingatkan, tetapi tidak bentuknya beda barangkali gitu kan. Kita berharap meskipun media lain tidak mengikutinya sehingga menjadi berita viral seperti berita gubernur dan ketua DPRD Sumbar yang lagi heboh soal mobil dinas, kemudian juga ada surat sakti dari gubernur, lalu rumah ketua DPRD yang dibangun di bangunan di komplek gedung rumah dinas ketua DPRD Sumbar yang dibangun dengan dana 5,6 miliar, kemudian baju seragam atau baju dinas dari anggota DPRD Sumbar yang per setelnya itu 2,5 juta, walaupun tidak seheboh itu, tapi minimal kita sudah mengingatkan tentang bahwa kalau serius dengan City of Rendang ini, hal-hal seperti ini perlu kita ingatkan agar betul-betul Payakumbuh ini betul-betul menjadi City of Rendang gitu kan, dapat mensejahterakan masyarakat, pelaku UKM dan lainnya. Oke, ini menarik ini abang. Sepertinya ini menurut pandangan pribadi saya ya, tidak suka mempublikasikan lagi yang heboh-heboh ya, yang sudah diketahui oleh masyarakat ya, seperti yang abang bilang tadi, rumah dinas, gubernur segala macam. Apalagi yang di Solo juga ada kan, ada bapak-bapak kita yang lagi simulasi ribut ya di kantor. Iya. Jadi kalau itu kita sebut sekarang ini Sumbar lagi bergejolak. Lagi bergejolak. Kenapa gitu kan? Di Solo yang anggota DPRD yang berantem. Bukan berantem, itu simulasi. Simulasi ya. Nanti kalau simulasi BPBD ya. Ya. Kalau habis PPKM sudah bebas, COVID hilang, kalau mereka berantem beneran sudah ada bahannya, modalnya di luar sana, nanti simulasi itu enggak. Kemudian di 50 kota ada ijazah palsu yang dihebohkan. Lalu di Bukit Tinggi ada ketua DPRD yang diganti. Kemudian di Kota Padang
ada sekda yang dinonaktifkan dan bahkan malam tadi sekda yang nonaktif ini sudah dilantik oleh gubernur sebagai kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa. Nah, artinya dibawa oleh gubernur jadinya sekda nonaktif ini dari Kota Padang ya Pak. Dan juga Padang yang belum memiliki wakil wali kota sampai saat ini. Lalu di pesisir juga ada kasus bupatinya yang mau dieksekusi soal kasusnya gitu kan. Jadi betul-betul heboh Sumatera Barat ini bergejolak gitu kan. Semestinya tentunya kita orang media harus tidak hebohnya seperti ini gitu kan, tidak hebohnya yang kita lihat, tetapi bagaimana tercipta juga situasi yang kondusif bagi kita di tengah pandemi ini agar bisa konsentrasi dengan pandemi COVID ini penanganannya, begitu juga dengan pembangunan tentu iya gitu. Tapi janganlah kayak jalan, kalau kita bicara 50 kota, jalan dari Gadut sampai ke Halaban itu jeleknya, buruknya minta ampun kita, seperti Kubang Kerbau sepanjang 7 km gitu kan. Dan itu sudah bertahun-tahun, tetapi ternyata DPRD mengalokasikan untuk pembangunan gedung baru di lingkungan rumah dinas ketua DPRD. Begitu juga dengan ada baju dinas yang diapakan, yang satu setelnya 2,5 juta gitu kan. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita apakan. Kita perlu saling mengingatkan. Saling gitu kan? mengingatkan dengan media yang kita punya. Melalui media yang kita punya. Gitu. Ya Bang, mungkin gedung itu untuk saat ini lebih dibutuhkan Bang daripada jalan-jalan, karena masyarakat sudah biasa mungkin ya sudah biasa saja. Jadi maksudnya untuk persiapan 2024 ya bisa rapat-rapat di sana, bisa menumpangkan tamu-tamunya di sana, itu maksud Bung Boy. Saya tidak seperti itu. Saya tidak ngomong seperti itu. Enggak, maksud saya itu pribadi ini, kenapa belum jalan? Kenapa gedung? Ini gedung ini lebih butuh. Nih jalan, kenapa dibiarkan seperti ini? Karena masyarakat sudah terbiasa seperti itu. Atau karena masyarakat sekarang banyak yang COVID, badannya rangki-rangki, supaya ganti berurut, ganti itu. Datang ke sana ya, ke jalan itu. Itu menurut pendapat saya. Oh gitu. Saya sepakat untuk tidak sepakat dengan yang Bung Boy bilang itu. Itu menurut pendapat pribadi saya. Mungkin gedung ini lebih butuh. Sementara jalan yang berlubang ini memang masyarakat sudah terbiasa seperti itu. Ya udah biarin aja dulu, dan juga olahraga karena COVID. Nantilah mungkin sekitar tahun 2022-2023 baru. Terus terang kita malu kalau soal jalan tadi itu. Gimana? Jalan dari Gadut sampai ke apa itu jelek kali gitu kan. Nah, ini kita udah ingatkan juga berapa kali melalui media kita gitu kan. Jalan dari dari simpang Batu Sangkar di Peladang sampai ke Barula itu juga jelek sekali gitu kan. Itu statusnya adalah jalan provinsi dua-duanya. Lalu sampai di perbatasan tanah datar, contohnya di Tanjung Bonai, masuk kita ke Lintau sana itu, jalannya bagus mulus gitu kan. Ini kan memalukan kita orang 250 gitu kan. Nah, ini kita mengingatkan kepada apa? Ini kan ada 5 anggota Dewan DPRD Sumbar dari Payakumbuh dari 50 kota. Ada dari Gerindra, ada dari PAN, ada dari Golkar, kemudian ada dari PKS, Gerindra 2, PKS 1, PAN 1 gitu kan. Golkar juga 1 gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan mereka ada yang menyampaikan kepada mereka gitu kan. Nah, bahwasanya ada yang lebih penting di daerah mereka selain baju dinas, dan juga bangunan yang dibangun di gedung di rumah dinas ketua DPRD. Ada yang lebih penting ya. Ada lebih penting untuk 50 kota ini gitu, di dapil mereka gitu kan. Ini kalau kita mengundang mantan aktivis seperti ini. Ini saya tertarik ini. Kita sudah banyak bahas ini zaman-zaman bergejolak, kata Abang sebagai aktivis. Abang sering bermasalah nggak waktu dulu aktivis? Kan media waktu itu belum ini ya, belum segencar sekarang ya. Kenapa Abang dulu memilih jalan sesak ini menurut saya ini? Ini kan jalan tidak aman ini, protes sana, protes ini. Ini kenapa Abang memilih seperti itu? Naluri pribadi atau gimana ini? Kita kan dari orang susah. Gitu. Nah, kita orang susah.
Lalu ketika kita bisa menyuarakan itu, ada mengingatkan agar kesusahan kita dan juga kesusahan orang banyak bisa menjadi perhatian oleh pengambil kebijakan, mengapa tidak kita lakukan gitu kan. Kalau dulu sarana yang kita gunakan adalah sarana mahasiswa. Ada juga kita dulu aktif di LSM, di OKP, kita juga sampaikan gitu kan. Sekarang kita punya media, kita sampaikan juga bergiat di media gitu kan. Tapi ya menurut saya itu sedikit beresiko Bang ya. Soalnya saya banyak melihat nih oknum-oknum media, wartawan, tapi bukan di Payakumbuh sih, di negara luar itu yang lebih memilih mencari aman dekat dengan kepala daerah, baik yang di tingkat, di luar juga ada Bang, tingkat kecamatannya, tingkat kota, provinsi. Mereka lebih memilih di sana aman, memberitakan tentang yang kebaikan-kebaikan. Itu lebih aman itu. Kenapa Abang beda lah memilihnya? Kita sebetulnya memiliki hubungan baik juga dengan yang saya sebutkan tadi, 5 anggota dewan gitu kan. Tetapi ini adalah tugas kita, mengingatkan gitu kan. Dan saya pikir tidak tepat juga kalau mereka ketika kita ingatkan kemudian menjauhi kita dan marah kita. Kita kan tidak apa gitu kan, tidak bicara soal pribadi, soal apa, tapi adalah tugas mereka untuk mengapakan ini gitu kan. Kalau mengapa kita yang kritis itu mungkin ada lahiriahnya seperti itu. Lahiriah, oke, ini menarik sekali ya, Abang. Saya baru kali ini menemukan seorang pegiat media online yang dulunya media cetak memilih jalur yang jarang sekali dipakai oleh wartawan atau jurnalis di luar negeri sana ya. Kalau di Kota Payakumbuh mah hebat-hebat Bang. Oke, Bang. Ini karena durasi ya, waktu kita tidak banyak. Apa sih harapan Abang untuk sesama media cetak, media online atau kepada masyarakat? Atau mungkin ada yang ingin Abang sampaikan kepada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang di atas sana? Ada nggak Bang? Silakan Bang kalau ada. Iya. Ini kamera Bang. Ya, terima kasih Bung Boy. Pesan-pesan saya kepada sesama pegiat media online ataupun media apapun lah yang sifatnya jurnalis gitu kan. Selain dari misi bisnis, kemudian misi yang lainnya, kita juga mengingatkan, jangan lupa mengingatkan untuk keperluan masyarakat dan daerah kita. Kalau misalnya ada para pejabat kita, baik itu legislatif atau eksekutif, yang lupa akan tugas-tugasnya, kemudian karena kesibukan barangkali gitu kan, sehingga lupa mengeceknya di tengah pandemi ini, membangun ataupun mengadakan pengadaan yang sebetulnya tidak tepat gitu kan. Kalau untuk masyarakat di anggarannya di refocusing gitu kan, tetapi yang anggaran untuk dia tidak direfocusing gitu kan. Semestinya kan dibalik gitu kan, anggaran yang lebih peruntukannya melekat kepada legislatif atau eksekutif itu yang perlu di refocusing dulu. Jangan keperluan masyarakat. Ini menurut saya yang perlu juga menjadi perhatian oleh rekan-rekan media, rekan-rekan pers. Kemudian juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kita, baik itu di legislatif atau eksekutif dan lembaga lainnya, marilah jalankan, perhatikan kondisi masyarakat kita di tengah pandemi yang dampaknya sangat luar biasa gitu kan. Jangan kita mengabaikan kondisi masyarakat kita. Saya pernah juga memuat di media kami jernihnews.com bahwa pandemi ini, orang yang terkena COVID ini kondisi itu seperti misteri gunung es. Yang terungkap itu adalah puncaknya saja. Saya pikir tak lebih dari 5% yang terungkap. Contohnya Payakumbuh atau 50 kota hari ini yang terungkap positif COVID 20 orang atau 15 orang. Kalau faktanya saya pikir satu hari itu lebih dari 500 orang yang terpapar oleh COVID gitu kan. Kalau itu
di swab semua dan masyarakat mau melaporkan. Nah, tapi ini kan enggak, masyarakat lebih memilih menangani sendiri kondisi yang mereka hadapi gitu kan. Masyarakat kita lebih banyak paham dengan kondisi bapak-bapak yang ada di legislatif dan eksekutif yang mungkin lupa pada mereka. Saya pikir kalau misalnya di setiap desa, setiap kelurahan bukan posko untuk mencek-cek siapa tamu, siapa apa, tapi betul-betul ada posko kesehatan yang di sana yang betul-betul bisa difungsikan. Akan banyak masyarakat yang datang untuk apa gitu kan. Bukan menyudutkan masyarakat yang terkena apa, karena kita ini mantan-mantan ya. Mantan-mantan COVID ini ya gitu kan? Kalau di swab semua mungkin setengah dari masyarakat Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota ini. Ini dia. Ya, bahkan kemarin ada berita yang saya dengar mendadak demam. Dan efek gejala sama semua seperti yang pernah kita rasakan gitu. Yang membuat kita linglung, bingung, mati rasa, aduh. Oke, masih ada Bang yang ingin Abang sampaikan? Jadi saya pikir itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, tujuan kita sama sekali tidak ada menjudutkan siapa-siapa, tetapi mengingatkan untuk kebaikan kita bersama dan untuk kemajuan Payakumbuh 50 Kota, Sumatera Barat dan tanah air kita ini yang kita cintai. Barangkali seperti itu pesan-pesan kita, Bung Boy. Makasih Bang, tapi dari barusan yang Abang bicarakan saya sedikit kurang setuju ya tentang pakaian dinas, renovasi rumah. Saya lebih setuju yang kayak gitu Bang. Itu untuk menunjang kerja yang lebih bagus kepada masyarakat itu Bang. Saya sepakat juga untuk tidak sepakat. Kalau kita bagus penampilan, semua fasilitas oke, kita bekerja untuk masyarakat itu. 2023 nanti, bukan 2021. Terima kasih Bang sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kalau diundang lagi, mau ya bersedia ya duduk di sini ya, menarik sekali berbicara dengan Abang ya. Ada sesuatu yang tidak diungkapkan beliau semua ini. Masih berhati-hati ini. Sama saya juga. Oke, cukup sekian Otaki kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dari bincang-bincang kita bersama narasumber ada 1301 kesimpulan, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata Bang Yon, yaitu tugas kita itu tidak saja ini itu materi segala macam, tapi mengingatkan. Ini yang penting Bang ya, mengingatkan, bukan menyudutkan, bukan meminta ya, mengingatkan saja karena kita sesama rakyat ya, sesama masyarakat. Oke, cukup sekian Otaki kali ini karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan pegiat media online, agar kita tahu fakta sebenarnya di sekeliling kita itu bagaimana. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.